Shalom Bapak Ibu, teman-teman muda, Smart People Online Church. Pada hari ini kita kembali lagi dalam series kita ditarik oleh Tuhan pada bagian yang kelima ini. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, yuk kita siapkan hati kita. Kita ambil tempat ternyaman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih anugerah dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih anugerah dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami kembali datang duduk di hadirat-Mu untuk belajar dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran yang disingkapkan, yang dibukakan, bahkan yang diungkapkan, biar Tuhanlah yang berbicara di dalamnya. Hingga pada akhirnya kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap firman demi firman yang ditaburkan tidak sia-sia, melainkan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami semua di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara sekeras-kerasnya, ajar kami sedalam-dalamnya, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau ingini dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada akhirnya kami mulai renungan ibadah Smart People Online Church pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama dengan bangga katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman muda di channel YouTube Smart People Online Church pada hari ini. Sudah lama kita tidak ketemu, dari bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat, sampai juga kita kepada bagian yang kelima, kepada bagian yang terakhir dalam serial khotbah ditarik oleh Tuhan. Kiranya ini memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendatangkan setiap kebaikan, setiap perubahan dalam setiap kehidupan kita semua, Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Perkenalkan bagi teman-teman, Bapak Ibu yang memang baru join pada hari ini di bagian yang kelima. Perkenalkan, nama saya Jonathan, saya melayani atau aktif melayani di pemuritan generasi, bukan sebuah gereja, bukan sebuah komunitas, tapi sebuah kerinduan, sebuah hubungan antar setiap generasi, Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini, yang sama-sama mau belajar, berjuang, bertumbuh, berdampak, dan hidup bagi generasi. Dan saya sudah kali kelima berarti di hari ini untuk menyampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, teman-teman muda di tempat ini yang mungkin ketinggalan part 1 bagian 1 sampai bagian keempatnya, bisa langsung dicek kembali atau di scroll kembali dalam tayangan YouTube di Smart People Online Church di setiap harinya. Dan Bapak Ibu bisa lihat langsung. Dan hari ini sama seperti bagian-bagian yang sebelumnya, kita akan menutup bagian yang terakhir ini atau bagian serial khotbah ditarik oleh Tuhan dengan judul dilesatkan tepat sasaran. Dilesatkan tepat sasaran. Kalau di bagian yang pertama sampai bagian yang keempat kita sudah bahas mengenai proses ditarik Tuhan, maka sampailah kita kepada bagian yang terakhir dalam proses penarikan, yaitu dilesatkan tepat sasaran. Oke, kita sampai pada bagian yang terakhir, dilesatkan tepat sasaran. Untuk Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini, saya sering katakan dimanapun saya pelayanan, firman Tuhan itu sama seperti kamu makan, sama seperti kamu minum, sama seperti kamu tidur. Kamu akan makan kalau kamu lapar, kamu akan minum kalau kamu haus, dan kamu akan tidur kalau kamu ngantuk, capek, lelah, dan sebagainya.
Firman Tuhan juga dapat berguna bagi kehidupan kita ketika kita membutuhkannya. Masalahnya mungkin hari ini, firman hari ini, atau firman tak dilesatkan tepat sasaran, mungkin bukan di hari ini Bapak Ibu teman-teman butuhkan. Mungkin 1 bulan yang akan datang, mungkin 2 bulan yang akan datang, atau mungkin beberapa tahun ke depan Bapak Ibu baru butuhkan. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu mencatat dengan baik setiap poin-poin yang penting, maka Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini, ketika nanti Bapak Ibu sedang ditarik sama Tuhan, atau sedang mengalami pelesatan dari Tuhan, Bapak Ibu bisa buka kembali catatan Bapak Ibu, atau kembali menonton di YouTube, di channel ini. Dan biarlah itu semua memberkati setiap kita di tempat ini, dan hingga pada akhirnya kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan ini. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ketinggalan dari serial khotbah atau dari tema sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwasannya ditarik oleh Tuhan, kita ambil ayat landasannya dari kitab Amsal. Dari kitab Amsal 127 ayat yang keempat, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kitab Amsal 127. Amsal 127. Oh, maaf Bapak Ibu, maksud saya Mazmur. Mazmur 127. Kalau Amsal 127 itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mazmur 127 ayat yang keempat, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kalau sudah ketemu, coba ketik dalam komentar. Mantap sekali, ada nya ya Bapak Ibu ya. Mazmur 127 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa apa Bapak Ibu? Pada masa muda, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Mazmur 127 ayat yang keempat. Saya seringkali berkata sama Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Ini bukan berbicara tentang angka. Bukan berbicara tentang usia. Bukan berbicara tentang umur. Tapi ini berbicara tentang sikap hati yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Umur semakin bertambah belum tentu kita mau mengenal Tuhan. Tapi kalau kita mau mengenal Tuhan, maka semakin bertambahnya umur, maka kita semakin dalam mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Alkitab katakan di Mazmur 127 ayat yang keempat. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kalau kita mau mengenal, menyelami Tuhan lebih dalam lagi, maka kita diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kita diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan saya ulangi sekali lagi, anak panah terbaik selalu dipakai, selalu dipilih Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Untuk apa? Untuk dilesatkan tujuannya masing-masing. Mungkin sebagai panah dalam perlombaan. Atau panah yang digunakan sebagai pemanah hewan dan sebagainya. Tapi yang pasti terlepas dari penggunaannya, anak panah terbaik adalah anak panah yang dipilih dan anak panah yang dilesatkan Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya dilesatkan, tapi sebelum dilesatkan ia akan ditarik dulu. Dan saya sudah katakan berkali-kali di bagian-bagian sebelumnya, proses penarikan itu pahit Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Mungkin rasanya nggak enak, rasanya pahit, rasanya sakit, rasanya di luar dari logika kita. Tapi percayalah Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kalau yang narik Tuhan, kalau kamu ada di tangan Tuhan, maka setiap penarikan memang sakit. Memang nggak enak. Memang pahit bagi kita. Tapi saat dilesatkan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Artinya apa?
Saya mau sampaikan, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Pastikan yang pertama, bukan sasarannya, bukan apa penarikannya, tetapi di tangan siapa kita ditarik. Masalahnya, di dalam setiap peperangan ada yang namanya pahlawan, ada yang namanya penjahat, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Di dalam kehidupan ini juga ada yang namanya Tuhan dan ada yang namanya iblis, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu teman-teman muda ada di tangan Tuhan, ada di tangan pahlawan, maka Bapak Ibu akan mengalami proses penarikan-penarikan yang ujungnya adalah sebuah hal yang indah yang sudah disiapkan buat Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Tapi kalau Bapak Ibu saat ini ada di tangan iblis, di tangan penjahat, di tangan penjajah, maka sekalinya pun penarikan itu manis namanya, penarikan itu pujian namanya. Tapi kalau di tangan iblis, di tangan penjahat, di tangan penjajah, maka endingnya akan hancur, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Pak, Bu, lebih baik pahit sekarang, tapi nggak hilang kemuliaan. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini, lebih baik ditarik Tuhan sepahit-pahitnya di masa kini, tapi nggak hilang perkenanan Tuhan. Daripada harus hilang perkenanan Tuhan demi yang manis di hari ini. Daripada hilang kemuliaan Tuhan demi hal yang manis buat kita di saat ini. Lebih baik kita rasakan nanti daripada sekarang. Karena yang sekarang hanya sementara, Pak, Bu, teman-teman muda. Tapi yang nanti itu selamanya. Itu kekal. Makanya kita diingatkan terus-menerus, kita diingatkan kembali bahwasanya setiap orang yang mau mengenal Tuhan, maka dia diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Hari ini, Pak, Bu, mungkin penarikan itu namanya pemecatan. Mungkin penarikan itu namanya hidup nggak baik-baik aja. Mungkin penarikan itu namanya teman-teman muda, keluarga yang harus broken home dan sebagainya. Is okay. Tapi pastikan di dalam proses penarikanmu, Tuhanlah yang sedang menarikmu. Tuhanlah yang sedang memegang busurmu. Tuhanlah yang memegang anak panah hidupmu, teman-teman muda di tempat ini. Karena kalau bukan Tuhan, maka kacaulah setiap kehidupan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Setelah kita udah belajar ditarik oleh Tuhan, kita sudah belajar proses. Bahkan sampai di bagian yang keempat kita belajar yang namanya kita semua butuh Tuhan. Kita hari ini akan belajar dilesatkan tepat sasaran. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Saya ingatkan sekali lagi. Ketika kita menjadi anak panah di tangan pahlawan, ketika kita menjadi anak panahnya Tuhan, maka sasaran yang dituju bukan sasaran kita, tapi sasaran Tuhan. Sasaran yang dituju bukan sasaran si anak panahnya, tapi sasaran yang dituju adalah sasaran si pemanahnya, Bapak Ibu teman-teman di tempat ini. Artinya apa? Sasaran itu bukan tentang kamu, tapi tentang Tuhan di dalam kamu. Sasaran itu bukan tentang betapa hebatnya kamu, tapi tentang betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin ini terkesan biasa. Mungkin ini terkesan ya pada umumnya. Tapi percayalah Bapak Ibu. Banyak setiap kita anak panahnya Tuhan selalu punya sasaran pribadi demi pribadi. Nggak pernah berpikir bahwasanya anak panah di tangan pahlawan, maka sasarannya pun sasaran sesuai, bahkan sesuka sang pahlawan. Pak, Bu, kita ini cuma anak panah. Oke. Kita bisa saja dibuang sama pemanah kita. Kita bisa saja dibiarkan sama pemanah kita. Tapi sayangnya, kalau kita menjadi anak panah di tangan pahlawan, kalau kita menjadi anak panah di tangan Tuhan, maka kita dilesatkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini, apa yang Tuhan mau, sasaran apa yang Tuhan inginkan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Karena sasaran yang Tuhan mau bukan kehendakmu, tapi kehendaknya Tuhan. Dan saat itulah, kamu sedang diproses benar-benar. Kamu sedang ditarik benar-benar. Dan terkadang Tuhan menarikmu untuk mengarahkan dari arahanmu ke arahan Tuhan. Karena terkadang kamu terlalu banyak arahan untuk kamu jalani. Padahal Tuhan hanya punya satu arahan yang harus kamu kehendaki, yang harus kamu jalani, yang harus kamu lakukan. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Mungkin gak enak rasanya. Mungkin pahit rasanya. Tapi percayalah, ketika kita minta Tuhan atur setiap kehidupan kita, maka sekalipun pahit, sekalipun gak enak, tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini, kenapa sasaran Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Karena terkadang apa yang kita mau hanya membatasi diri kita dan untuk kita. Oke? Terkadang kita hanya berpikir demi kebaikan kita. Kalau kita berbicara tentang sasaran yang tepat untuk kita, maka kita akan menjawab tentang menjadi kita kaya, menjadi kita hebat, menjadi kita populer, menjadi kita A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Tapi kalau kita mengikuti sasaran yang Tuhan kehendaki, sasaran yang Tuhan mau, sasaran yang Tuhan ingini, maka Tuhan akan pakai kita. Bukan hanya untuk memikirkan diri kita, tetapi juga memikirkan pekerjaan Allah. Tetapi juga memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya ketika kita hidup bagi Tuhan, kita nggak akan mikirin diri kita. Tapi kita juga akan mikirin orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan menggenggam tangan-tangan kecil yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan menggenggam setiap hati-hati yang hancur yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan itulah sasaran yang Tuhan kehendaki. Bukan tentang kamu jadi kaya, tapi kamu jadi berkat. Bukan tentang kamu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk namamu populer. No. Tapi kamu dipakai Tuhan menjadi jawabannya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu pemikiran yang selama ini kita nggak pernah temui. Yang kita nggak pernah dapatkan. Kenapa pada akhirnya sasaran yang Tuhan mau berbeda dengan apa yang kita mau. Sasaran yang kita mau hanya tentang kita. Tapi sasaran yang Tuhan mau bukan hanya tentang kita. Tapi semuanya tentang kemuliaan bagi nama Tuhan, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Makanya hari ini kita akan belajar banyak hal yang saya jelaskan dalam 3 poin. Dan kita akan sama-sama lihat kitab kita, Filipi 3, ayat yang ke-12 sampai 14, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Filipi 3, ayat 12 sampai yang ke-14. Filipi 3, ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kalau sudah ketemu, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau apa, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa, Bapak Ibu? Apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang terakhir, yuk kasih keras suaranya. 3, 2, 1. Dan berlari-lari kepada apa? Tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam apa, Bapak Ibu? Kristus Yesus. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini,
kita harus tahu, Filipi ini ditulis sama rasul yang cukup terkenal. Oke, ditulis sama rasul yang cukup terkenal. Bahkan rasul ini menulis sebagian besar dari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Rasul ini sering melakukan penginjilan, berpergian dari kota ke kota agar nama Tuhan dipermuliakan. Yap, Filipi 3 ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Bapak Ibu bisa lihat Filipi 1 ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus. Di mana Bapak Ibu? Di Filipi. Oke. Dan pasal yang ketiga, pasal yang ketiga ini berbicara tentang kebenaran yang sejati. Artinya apa, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini? Artinya di Filipi atau di jemaat Filipi ada pengajaran-pengajaran atau ada kebenaran-kebenaran yang lain. Atau kebenaran-kebenaran yang melencengkan, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Makanya Paulus sebelum memulai membuka kebenaran-kebenaran yang sejati, dia memperlihatkan dulu siapa dirinya, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Karena kalau kita lihat jejak Paulus dalam surat Korintus, ia mengatakan, kalau saya ada di antara orang Yahudi, maka saya akan seperti orang Yahudi. Kalau saya ada di antara orang Yunani, maka saya akan menjadi seperti orang Yunani. Kalau saya ada di antara orang-orang yang lemah, maka saya akan menjadi lemah. Kalau saya ada di antara orang kuat, maka saya akan menjadi kuat. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Paulus bukan jadi bunglon. No. Tapi Paulus mencoba untuk beradaptasi. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, agar Injil Yesus Kristus tersebar. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Ketika kita lihat Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Maka kita akan menemukan Rasul Paulus berbicara cukup deep kalau kata anak muda zaman sekarang. Cukup dalam, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Karena Rasul Paulus tidak memulainya dengan doktrin, tidak memulai dengan pengajaran, tapi dia memulainya dengan mengenali siapa dirinya. Dia menyadari apa kekurangannya, dan dia menyadari bagaimana dia memperbaikinya. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Kalau kita mau dilesatkan Tuhan lebih lagi, maka kita harus menyadari kekurangan kita apa. Dan kita harus menemukan bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan kita. Karena saya yakin dan percaya, kalau kelebihan kita bisa Tuhan pakai, maka kekurangan kita juga bisa Tuhan pakai. Kalau keberhasilan kita bisa Tuhan pakai, maka kegagalan kita bisa juga Tuhan pakai. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini, teman-teman muda terkhusus, dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu melakukan kegagalan, is okay. Kamu harus sadari seperti Rasul Paulus. Dan kamu harus mencari jalan untuk menuju kebenaran atau keberhasilan yang Tuhan kehendaki. Karena terkadang Tuhan bukan hanya pakai keberhasilanmu, tapi Tuhan juga pakai kegagalanmu. Oke. Jangan takut jadi anak muda yang gagal. Kalau gagal di dalam Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk gagal, is okay. Saya adalah orang yang percaya kalau Tuhan bisa pakai segala cara untuk membentuk kita, Bapak Ibu teman-teman muda. Tuhan bisa pakai segala bentuk, sebagai segala cara atau segala apapun untuk membentuk kita lebih dewasa lagi. Termasuk penarikan. Bahkan termasuk pelesatan, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama diingatkan, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Apa itu dilesatkan tepat sasaran. Yuk kita lihat di ayat 12. Dikatakan begini, Bapak Ibu.
Filipi 3 ayat 12 dikatakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dari ayat ini kita belajar satu hal. Kalau kita mau diproses sama Tuhan, kalau kita mau ditarik dan dilesatkan sama Tuhan, kita harus menyadari kita belum sempurna, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Rasul Paulus dengan lantangnya berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Artinya apa? Rasul Paulus menyadari dirinya pun tidak sempurna. Ingat, Rasul Paulus tidak berbicara tentang saya tidak mau disempurnakan atau saya tidak mau dan tidak akan sempurna. No. Tapi Rasul Paulus menyadari bahwasanya dia adalah rasul yang tidak sempurna. Dan hanya Yesus Kristus yang dapat menyempurnakannya. Pak, Bu, kalau kita mau dilesatkan sama Tuhan, anak-anak muda, teman-teman muda di tempat ini, kalau kita mau dilesatkan sama Tuhan, kita harus menyadari kita belum sempurna. Kita menyadari kita punya keterbatasan. Dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Yang mampu mengubah keterbatasan kita menjadi ketidakterbatasan kita di dalam Tuhan. Oke. Kita harus menyadari bahwasanya kita belum sempurna. Dan hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan kita. Kita memang punya banyak rencana. Tetapi semua Tuhan yang buat jadi, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka ketika kita dilesatkan Tuhan, kita naik, kita dapat promosi, kita akan jadi anak muda, kita akan jadi Bapak Ibu teman-teman di tempat ini yang rendah hati, yang siap Tuhan pakai dimanapun Tuhan inginkan Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Oke? Rasul Paulus benar-benar dan sangat menyadari dari ayat ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. No. Rasul Paulus merasa dirinya tidak sempurna dan hanya Tuhan Yesus yang dapat menyempurnakan. Hari ini, kalau Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini di Smart People Online Church mau dilesatkan oleh Tuhan dalam setiap proses penarikan, maka sadarilah kita belum sempurna. Jangan sombong jadi orang. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Kalau kemarin hidupmu berhasil, itu bukan karena kamu. Itu karena Tuhan. Kalau hari ini hidupmu masih ditolong, itu bukan karena kamu. Itu karena Tuhan. Ada hal yang mau saya sampaikan di tempat ini, Bapak Ibu teman-teman muda. Kalau kemarin Tuhan tolong, maka hari ini juga Tuhan tolong, maka kedepannya juga Tuhan tolong. Tapi please, jangan sombong. Jangan seakan-akan kamu bisa segalanya. Jangan seakan-akan kamu hebat semuanya. No. Semakin kamu menunjukkan dirimu dan kehebatanmu, maka semakin juga Tuhan bawa kamu ke dapur perapian untuk mengikis kesombonganmu, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kalau kamu kemarin baik-baik aja, itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Kalau hari ini kamu baik-baik aja, itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kita harus menyadari itu, kita harus sadari itu. Yang pertama, menyadari belum sempurna, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Kita belum sempurna dan kita masih terbatas. Kalau kita merasa diri kita udah sempurna, udah merasa diri kita hebat, maaf ya, maka sesungguhnya kita ada di tangan iblis, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Dan kita nggak akan bisa mencapai atau kita nggak bisa dilesatkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Toh kamu masih sombong, toh kamu menganggap dirimu paling hebat, toh kamu wow luar biasa dan sebagainya. Ya sudah. Kita harus menyadari, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan kita.
Dan hanya Tuhan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Lebih berkenan di setiap harinya. Bukan karena kemampuanmu. Bukan karena kehebatanmu. Bahkan bukan karena keberhasilanmu. Tapi semata-mata hanya anugerah Tuhan Bapak Ibu. Teman-teman muda di tempat ini. Kita tahu pelayanan Rasul Paulus sehebat apa. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus berkorban demi nama Tuhan. Tetapi di balik pengorbanannya dia tidak pernah bilang, ini aku telah sempurna. No. Karena orang yang mau dilesatkan Tuhan sesuai dengan sasarannya Tuhan. Dia adalah orang yang tidak pernah sombong, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Bahkan setiap keberhasilan demi keberhasilannya bukan tentang dirinya tapi tentang Tuhan. Dan orang-orang tersebut jarang kita temui di hari-hari ini. Dan saya berdoa dari tempat ini, orang-orang tersebut ditemui di Smart People Online Church. Oke. Kita akan lihat poin yang kedua. Orang yang dilesatkan sesuai dengan sasarannya Tuhan. Yang pertama, menyadari belum sempurna. Yang kedua, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan apa yang di depan. Oke. Kalau kita lihat ayat di 13, ini adalah ayat yang cukup bagus, ayat yang mungkin cukup terkenal di kalangan anak muda atau di Bapak Ibu sendiri. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Dengar baik-baik Bapak Ibu teman-teman muda. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah kejujuran, ketulusan, kerinduan dari Rasul Paulus. Ketika Paulus menyampaikan kalimat ini, Paulus sebenarnya sedang tidak melupakan. Tapi dia sebenarnya sedang mengingatkan dirinya. Kalau dulu bisa Tuhan tolong, maka hari ini bisa Tuhan tolong. Dan kedepannya juga bisa Tuhan tolong. Kalau dulu bajingan bukan berarti hari ini bajingan. Tapi hari ini bisa Tuhan ubahkan jadi lebih baik. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Kalau dulu bodoh bukan berarti di hari ini juga bodoh. Maaf kalau saya pakai kata yang agak kasar, bajingan. Supaya teman-teman muda di tempat ini yang mendengarkan juga enggak. Bukan hanya kegaplok, tapi juga diubahkan. Oke. Untuk anak-anak muda di tempat ini, untuk teman-teman muda di tempat ini. Bukan berarti kalau kamu masa lalunya kelam, Tuhan nggak bisa ubahkan masa lalumu. No. Saya tadi katakan di awal. Oke. Tuhan bukan hanya bisa pakai keberhasilanmu, tapi juga Tuhan bisa pakai kegagalanmu. Tuhan bukan hanya bisa pakai kekuatanmu, tapi Tuhan juga bisa pakai kerapuhanmu. Tuhan bukan bisa pakai masa kini dan masa depanmu, tapi Tuhan juga bisa pakai masa lalumu. Meskipun di poin kedua ini saya katakan bahwasannya melupakan apa yang di belakang dan menyadari apa yang di depan, tapi saya mau mengingatkan untuk Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Ketika kita mau belajar melupakan di masa lalu, ada sesuatu yang kita ingat yang menjadi bahan bakar kita di hari ini. Dan jangan-jangan bahan bakar itu membuat kita kuat sampai hari ini. Bahan bakar itu mengingatkan kita. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada di titik ini. Oke. Dan Rasul Paulus mengatakan sedemikian rupa, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang depanku. Tapi ingat, jangan hanya flashback dari apa yang di belakang. Tapi juga arahkan dirimu apa yang di depan. Arahkan dirimu kepada targetnya Tuhan, kepada sasarannya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan, kepada keinginannya Tuhan, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Karena ketika kamu hanya flashback tentang masa lalumu, tapi kamu nggak mengarahkan dirimu, maka sampai kapanpun kamu nggak bisa jadi anak panah yang dilesatkan, Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Karena yang kamu lihat hanya masa lalumu, dan terkadang dari masa lalumu
tanpa mengarahkan pikiranmu kepada apa yang Tuhan inginkan di masa depanmu, iblis bisa bekerja di dalamnya. Iblis akan judge kamu. Iblis akan menghakimi kamu dan sebagainya. Tapi kalau kamu melihat yang di belakang, untuk mensyukuri apa yang terjadi di masa kini, dan kamu mengarahkan apa yang ada di hadapanmu sekarang, maka Tuhan bisa akan lesatkan kamu sesuai dengan tepat sasarannya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Mungkin rasanya berat. Move on dari hal yang telah terjadi di kehidupan Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Tapi dengar saya baik-baik. Ketika Bapak Ibu bisa move on, meninggalkan apa yang di belakang, dan memandang apa yang di depan, maka Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan lebih dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, lebih dari apa yang Bapak Ibu pikirkan, bayangkan, dan sebagainya. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini, kalau Tuhan bisa pakai masa kini dan masa depanmu, maka Tuhan juga bisa pakai masa lalumu. Oke. Kalau Tuhan bisa pakai kerapuhanmu, maka Tuhan juga bisa pakai kegagalanmu. Dan Tuhan bisa pakai kesalahanmu untuk memperlihatkan bahwasanya hanya Tuhan yang dapat bekerja secara tidak terbatas dalam kehidupanmu. Dan poin yang terakhir, yuk kita cepat saja Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kita lihat ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Poin yang terakhir, poin yang ketiga. Kalau kita mau dilesatkan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai atau tepat dengan sasarannya, maka kita harus memfokuskan pada tujuan akhir kita. Bukan memfokuskan apa tarikannya, apa masalahnya, tapi memfokuskan apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita hanya fokus pada masalahnya, maka nggak akan clear Bapak Ibu. Kalau kita hanya memfokuskan diri kepada apa yang terjadi di masa kini, apa yang terjadi dalam proses penarikannya, maka kita nggak akan bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu dan dalam kehidupanku. Makanya di sini Rasul Paulus mengingatkan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa Bapak Ibu? Hadiah. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Dan ini bukan berbicara tentang hari ini, tapi tentang suatu hari nanti. Maka saya mau bilang sama Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini, setiap proses penarikan demi penarikan itu bukan menjatuhkanmu, tapi sedang membangkitkanmu di dalam Tuhan. Setiap proses penarikan demi penarikan yang terjadi itu bukan untuk mematikanmu, tapi untuk menghidupkanmu di dalam Tuhan. Belajarlah berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Karena dilesatkan tepat sasaran. Bukan tentang terkabulnya apa yang kita mau, tapi tercapainya apa yang Tuhan kehendaki. Saya ulangi sekali lagi. Karena tepat sasaran bukan terkabulnya apa yang kita mau, tapi tercapainya apa yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu teman-teman muda. Karena kalau hanya berbicara tentang kamu, dan tidak ada Tuhan di dalamnya, maka itu bukan sasarannya Tuhan. Tapi jangan-jangan sasarannya iblis yang kamu kedokkan dengan sasarannya Tuhan.
Hari ini manusia begitu kejam. Kalau kamu jadi kaya, kamu bilang dari Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba usahamu jatuh, bisnismu berantakan, kamu bilang Tuhan marah, Tuhan gak suka, dan sebagainya. Tapi saya berdoa dari tempat ini. Tuhan ingatkan Bapak Ibu teman-teman muda di Smart People Online Church. Jangan-jangan keberhasilanmu bukan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan gak mau kamu berhasil, tapi Tuhan mau lebih kamu daripada kata berhasil. Karena kalau kamu hanya berhasil, kamu hanya memikirkan dirimu saja. Dan kamu akan menyadari nanti ketika kamu benar-benar mentok. Tapi kalau Bapak Ibu Tuhan mau pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mungkin bagi dunia itu gak berhasil. Tapi bagi Tuhan, itu sudah berhasil. Dan sangat berkenan di mata Tuhan. Pak, Bu, belajarlah untuk berhasil di matanya Tuhan. Bukan berhasil di matanya dunia. Berhasil di matanya dunia hanya sementara, hanya semu, hanya omong kosong. Tapi berhasil di matanya Tuhan, itu kekal abadi sampai selama-lamanya. Hari ini saya ingatkan kembali sama Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Ini bagian yang terakhir kita. Dan mungkin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Di luar dari Smart People Online Church mungkin. Atau mungkin saya juga dapat part ke depannya, saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan untuk Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Ingat, kalau Bapak Ibu sedang ditarik Tuhan, pastikan siapa yang menarik Bapak Ibu. Dan taatlah kepada setiap sasaran-sasaran yang Tuhan kehendaki. Ingat, kita belajar dari Rasul Paulus dari poin yang pertama. Menyadari bahwasanya kita belum sempurna. Kita masih terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kita yang belum sempurna dan hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan. Dan poin yang kedua, kita diingatkan kembali. Kita harus melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan apa yang di depan. Oke. Bukan berarti kita melupakan, kita tinggalkan. No. Kita melupakan karena kita bersyukur kita pernah ada di masa lalu dan Tuhan izinkan ada di masa kini dan Tuhan izinkan hal tersebut akan dikenang di masa depan. Dan yang ketiga, kita memfokuskan diri pada tujuan akhir. Bukan pada tujuan-tujuan yang sementara. Bukan pada tujuan-tujuan yang semu. Tapi tujuan-tujuan yang kekal dan abadi. So hari ini pertemuan terakhir kita. Biar Tuhan yang pakai Bapak Ibu terus menerus. Sampai akhirnya Bapak Ibu menyadari. Setiap penarikan bukan tentang saya. Tapi tentang Tuhan di dalam saya. Setiap lesatan target demi target itu bukan tentang saya. Tapi tentang Tuhan yang ada di dalam saya. So thank you buat 5 pertemuannya di Smart People Online Church. Biar Tuhan yang memberkati setiap Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Kita semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Kita semakin diperbarui Tuhan lebih lagi. Hingga pada akhirnya kita didapati berkenan di mata Tuhan. Dan kita didapati setia di mata Tuhan. So hari ini semangat dalam setiap proses penarikan Bapak Ibu. Teman-teman muda di tempat ini. So semangat dalam setiap proses pelesatan Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Ingat, Tuhan sayang banget sama Bapak Ibu teman-teman muda di tempat ini. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk 5 pertemuannya. Terima kasih untuk keluarga Smart People Online Church. Boleh kasih emoticon, like, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Yang kalau Bapak Ibu terberkati selama 5 pertemuan ini, ketik dalam kolom komentar, saya terberkati. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu. Selama 5 pertemuan saya sangat terberkati atas setiap pembelajaran kita, setiap apa yang Tuhan sampaikan di tempat ini. Biarlah kita bisa bersama-sama belajar, berjuang, bertumbuh, berdampak di dalam keluarga Smart People Online Church. Yuk kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih atas kasih anugerah penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami sama-sama diingatkan dan disadarkan, bahkan diteguhkan kembali, bahwasanya di balik setiap penarikan, ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap penarikan dalam setiap kehidupan kami, ada hal yang Tuhan mau lesatkan dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami diingatkan kembali bahwasannya kami belum sempurna dan hanya Tuhan yang dapat menyempurnakan. Kami masih terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas yang dapat membuat kami tidak terbatas di dalam Engkau. Dan kami juga diingatkan, kami harus melupakan apa yang ada di belakang kami dan kembali memfokuskan diri apa yang ada di depan kami. Dan yang terakhir, kami juga kembali diingatkan untuk memfokuskan diri kami pada tujuan akhir yang sempurna, tujuan akhir yang kekal, bukan tentang diri kami, tapi tentang-Mu yang ada dalam diri kami, Tuhan. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas 5 pertemuan terakhir ini, Tuhan. Banyak hal yang Tuhan telah singkapkan, banyak hal yang Tuhan telah ungkapkan. Biarlah kami belajar di dalamnya demi hari ke depannya. Biar Tuhan yang pegang setiap masa depan kami. Tuhan yang tuntun arah hidup kami. Hingga pada akhirnya kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa dari tempat ini, Engkau memberkati setiap gembala pelayan di Smart People Online Church. Tuhan kasihi mereka, Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk memenangkan banyak jiwa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua tim yang bertugas, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa buat setiap jemaat, setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube ini, tayangan ibadah ini dari tempat masing-masing. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan sayangi mereka satu persatu. Apa yang mereka dapatkan pada 5 bagian ini tidak sia-sia. Tuhan berkati setiap yang sekolah, Tuhan berkati sekolahnya. Yang kuliah, Tuhan berkati kuliahnya. Yang bekerja, Tuhan berkati bekerjanya. Bahkan yang berbisnis, usaha, dagang, startup, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga pada akhirnya kami tutup serial khotbah ditarik oleh Tuhan dari bagian yang pertama sampai bagian yang kelima. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap keluarga Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama dengan bangga katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, keluarga Smart People Online Church. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di berikutnya.